Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Saya mengenal banyak politisi, cukup banyak politisi yang konsisten tetap setia di satu partai politik. Tapi tidak sedikit juga yang saya kenal senang loncat-loncat dari satu parpol ke parpol lain. Begitu pula dengan kontestan pilkada di berbagai daerah. Ada yang konsisten dengan satu partai, satu perahu, tapi ada juga yang berpindah-pindah. Belum terhitung soal perubahan koalisi antar partai misalnya. Fenomena apa ini? Saya percaya politisi pasti sudah punya kalkulasi untung ruginya sendiri. Sekaligus meyakini kekuasaan itu sungguh terang benderang. Hingga laron-laron dari berbagai arah datang mengerubungi terang tersebut. Sebaliknya, kekalahan, ketiadaan kekuasaan ibarat gelap gulita buat mereka. Yang karenanya tak satu laron pun sudi mendekat. Sehingga untuk mencapainya, untuk tetap mendapatkan terang benderang itu, beralih partai, pindah perahu dinilai bukan masalah besar. Toh salah satu definisi politik adalah bagaimana meraih kekuasaan dan ikut mengelola serta mengawasi kekuasaan. Dalam bahasa yang paling pragmatis, kuasai dulu, menangkan dulu pulpennya. Supaya kita bisa memegangnya dan kita bebas untuk memberi tanda tangan di berbagai surat keputusan. Setidaknya, di negeri ini ada 4 faktor penyebab seseorang loncat-loncat pindah perahu, pindah haluan, pindah partai politik yang sudah kerap disinggung dan diucapkan, dipaparkan oleh para pakar politik maupun pengamat politik. Yang pertama, hampir tidak ada partai ideologis yang ideologinya betul-betul berbeda dari partai politik lainnya. Kerap kita sebagai sekedar berbeda warna baju saja, tapi ideologinya sama. Karenanya, para politikus tidak memiliki beban moral jika harus loncat dari satu partai ke partai lain, menggunakan satu baju warna A, lalu pindah ke baju warna B, C, dan D. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir tidak ada standar etik. Para politisi tidak diikat oleh sebuah standar etik yang ditetapkan oleh partai politik atau organisasi partai politik. Yang ketiga, pragmatisme yang merajalela. Yang penting rebut dulu penanya. Itu yang paling penting, rebut dulu kekuasaannya. Dan yang keempat, adanya konflik. Bisa antar politisi di dalam partai politik tersebut, juga bisa jadi konflik antara politisi dengan parpolnya atau pengurus partai politiknya. Saya lalu teringat satu-satunya Presiden Amerika Serikat dengan 4 masa jabatan. Franklin Delano Roosevelt. Sosok yang memperkenalkan tradisi politik program 100 hari di awal masa jabatan kepresidenan yang pernah mengatakan, dalam politik tidak ada yang kebetulan. Dalam politik tidak ada yang kebetulan. Bila terlihat sebagai kebetulan sekalipun, itu pun sudah direncanakan. Kututup Notuleng Kang Maman kali ini dengan kembali mengutip Roosevelt. Dan rupanya bagi para politisi, sering sekali meminjam kalimat dari Roosevelt ini. Satu-satunya yang perlu kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri. Tapi jangan pernah juga dilupakan, Roosevelt juga pernah bilang, tugas terpenting seorang pemimpin
adalah mendidik. Kalau aku dipaksa pada dua pilihan, salah atau tidakkah pindah, salah atau tidakkah menyeberang ke rumah tetangga ke sampan lain, saya lalu teringat Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Dalam perjuangan, amal itu seumpama jasad. Ruh yang menghidupinya adalah keikhlasan. Bukan mahar, bukan tawar-menawar bernilai rupiah atau dolar. Sanggupkah politisi kita seperti itu? Sampai ketemu di Notulen Kang Maman berikutnya.